Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 8 pada minggu kedua. Masih sama seperti minggu sebelumnya, kita masih membahas tentang Microsoft Excel, yakni pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rumus dan range pada Microsoft Excel. Menggunakan rumus yang digunakan pada Microsoft Excel merupakan instruksi matematika. Merupakan instruksi atau perintah matematika. Rumus tersebut dapat dimasukkan ke dalam suatu sel pada buku kerja di Excel. Operator hitung yang digunakan pada Excel untuk memasukkan perintah matematika adalah penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, dan pemangkatan. Proses perhitungan dapat dilakukan sesuai dengan derajat urutan atau hierarki operator. Yang pertama adalah pemangkatan, kedua kali atau bagi, ketiga plus atau minus. Ini adalah urutan yang paling tinggi pangkat, kemudian kali, bagi, dan yang terakhir adalah plus minus. Jika akan menggunakan instruksi rumus yang cukup rumit, perhitungan yang cukup rumit, kalian dapat menggunakan tanda kurung. Instruksi yang diapit oleh tanda kurung akan diproses terlebih dahulu karena memiliki urutan atau hierarki operator yang lebih tinggi. Jadi perhitungan matematika yang ada di Excel, jika kalian memberikan tanda kurung, maka perhitungan itu akan didahulukan seperti itu Nah, bagaimana kita menulis formula pada Excel 2016 Yang kita bahas di sini adalah Excel 2016 menulis rumus atau menulis formula. Sebelumnya apa itu formula? Merupakan ekspresi matematika untuk melakukan operasi pada data lembar kerja. Kita dapat menggunakan Excel 2016 formula untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, dan kita dapat membandingkan nilai pada lembar kerja, menggabungkan teks, mencari nilai statistik, dan lain-lain. Jadi intinya formula itu adalah suatu rumus yang perlu dimasukkan ke dalam Excel untuk melakukan tujuan tertentu seperti perhitungan, menggabungkan teks, kemudian memisahkan teks, kemudian mencari data di Excel itu sendiri. Menulis formula Excel 2016. Formula dapat mengacu pada sel-sel lain pada lembar kerja yang sama. Sel-sel pada lembar lain dalam buku kerja yang sama, atau sel pada lembar dalam buku kerja lainnya. Selain itu, jika mengubah data dalam spreadsheet, Excel akan secara otomatis menghitung ulang jawaban tanpa harus memasukkan kembali formula. Jadi dapat dianalogikan, sel-sel itu adalah, atau gini aja, buku kerja itu adalah buku tulis kalian. Kemudian lembar kerja adalah lembaran yang ada di dalam buku tulis itu. Kemudian sel itu adalah baris-baris atau kotak-kotak yang ada di dalam lembaran dari buku tulis kalian. Seperti itu analoginya. Nah, ini adalah formula ketika kalian memasukkan nilai yang ada pada rumus. Nah, ketika diubah nilai itu, maka secara otomatis Excel akan menghitung berdasarkan rumus yang sudah ada. Sebuah formula-formula dasar harus dimulai dengan simbol sama dengan. Jadi rumus di Excel itu diawali dengan mengetikkan sama dengan. Diikuti oleh satu atau lebih operan, dibesarkan oleh satu atau lebih operator. Operan bisa angka, teks, sel, range, atau nama fungsi.
Ya. Operator adalah simbol yang digunakan untuk mewakili operasi aritmatika seperti plus minus, kali, bagi, pangkat, dan perbandingan yang kalian terapkan pada operan. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih jelas dari slide sebelumnya ya. Bagaimana menulis formula. Di sini ada operan ya, yakni angka 35, kemudian operan kedua adalah 20. Nah, dimasukkan hasilnya 55. Ini hasilnya 55, kok bisa 55? Karena A1 ya yang berisi 35 ditambah atau diberi operator plus dengan B1 yang isinya 20. Ya, jadi 35 ditambah 20 sama dengan 55. Ya, ketika sel A1 ini diubah, misalkan 35 diubah ke 20, ya, maka secara otomatis C1 akan berubah nilainya menjadi 40, ya. Jadi A1 ini 20 dan B1 20. Jadi hasilnya adalah 40. Misalkan nilainya diubah di sini ya. Dan jangan lupa selalu memasukkan tanda sama dengan ketika kalian memasukkan rumus di Excel. Nah, ini adalah peringatan yang muncul ya ketika kalian memasukkan formula atau rumus yang salah di Excel ya. Ini adalah tanda pagar. Artinya lebar sel tidak sesuai dengan lebar data pada sel ya. Jadi ukuran dari lebar sel lebih kecil daripada ukuran dari lebar data. Kemudian pagar div, kemudian garis miring kosong tanda seru ya, div mencoba operasi pembagian dengan nol yang tidak didefinisikan. Jadi ketika kalian menghitung angka kemudian dibagi dengan nol, maka keluarnya ini ya. Kemudian pagar name tanda tanya menunjukkan nama sel tidak didefinisikan atau salah penulisan ya. Kemudian value mencoba memanipulasi suatu secara aritmatika yang bukan sebuah angka. Jadi menghitung sesuatu yang bukan angka itu bisa akan muncul value biasanya. Kemudian 6 melakukan beberapa operasi aritmatika yang tidak mungkin. Ya, seperti menghitung akar bilangan negatif. Ya, tidak ada akar bilangan negatif. Nanti akan keluarnya adalah num. Kemudian n strip a perbandingan data tidak sama jenisnya. Ya, misalkan membandingkan teks dengan angka. Nah, terjadi peringatan seperti ini. Kemudian ada range. Yang dimaksud range pada Excel yaitu kumpulan dari beberapa sel. Ya, sel tadi adalah tempat kalian untuk memasukkan data di Excel. Atau bentuknya itu kotak-kotak di Excel ya. Nah, range itu adalah kumpulan dari kotak-kotak itu. Ya, gitu ya. Ya, ini adalah contoh range ya. Ini kotak-kotak yang ada di Excel ya. Kemudian ketika kita drag, kita blok beberapa bagian dari sel ini, nah itu yang disebut dengan range. Kemudian memasukkan data secara otomatis pada Excel ya. Misalkan kalian memasukkan angka 2005, kemudian di bawahnya 2006, kemudian dari 2005 dan 2006 ini disorot ya, kemudian pada pojok kanan bawah ini kalian klik ya, klik dan drop ke bawah, maka akan keluar 2007, 2008. Selanjutnya begitu. Kalian drop ke bawah lagi akan urut 2008, 2009 dan seterusnya. Seperti itu memasukkan data secara otomatis pada Excel.
Dengan Microsoft Excel, kita dapat memasukkan data secara otomatis pada lembar kerja. Ya, data-data yang dimaksud yaitu nomor urut, hari, bulan, serta tahun. Tentunya nomor urut adalah bilangan bulat ya, bilangan cacah, kemudian hari, bulan, dan tahun. Nah, ini adalah penjelasan dari slide sebelumnya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ketikkan 2 unit data secara berurutan secara vertikal. Nah, 1 dan 2. Kemudian arsir atau blok data yang telah diketik di blok ya. Terus dengan drag kemudian geser ke bawah. Setelah data berhasil di blok, maka lepaskan mouse dan klik dan seret tanda hitam kecil ya, pojok kanan bawah. Ya, tanda hitam yang dimaksud telah diberikan tanda lingkaran. Nah, ini ya. Diklik ke bawah, nanti akan muncul urutan nilai selanjutnya, yaitu 3, 4, dan seterusnya. Baik, penjelasan materi hari ini telah selesai. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ketika kalian aktivitas di luar. Ya. Kemudian lebih disiplin dalam kehadiran dan pengumpulan tugas. Itu saja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.